Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan Tuhan sampai hari ini. Mencari Tuhan dan mencari wajah-Nya adalah satu kehidupan bagi orang-orang yang percaya, karena membutuhkan dan memerlukan Tuhan adalah gaya hidup kita. Sehingga sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dan yang telah percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan adalah gaya hidup bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk selalu memiliki hati yang mencari Tuhan. Dan memang memaksakan diri untuk mencari Tuhan adalah hal yang kita harus kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena manusia cenderung mencari kesenangannya sendiri. Dan hari-hari ini banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka memang melupakan Tuhan. Banyak orang-orang yang undur dari Tuhan karena mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi bersyukurlah jika hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan, karena kita semakin hari akan semakin dipimpin oleh Tuhan untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan tema kali ini akan saya beri judul memaksakan diri mencarinya. Sekali lagi, kenapa kita harus memaksakan diri? Karena dalam hidup ini memang kita pernah mendengar jika segala sesuatu itu dipaksakan tidak baik. Tetapi ada hal-hal yang memang harus dipaksakan dalam hidup ini, yaitu ketika kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ini yang harus kita paksakan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa ketika kita menyerahkan apa yang tidak bisa kita lakukan dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Dan Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kita melihat salah satu contoh, yaitu tokoh besar dalam Alkitab, yaitu Daud. Dia sebagai raja yang diurapi Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun dia pernah gagal, dia melakukan dosa yang cukup dan sangat besar. Tapi kenapa Tuhan sangat mengasihi dia dan tetap memelihara, bahkan menyayangi dia, Bapak Ibu Saudara? Karena Daud ada hal yang istimewa yang dia miliki, yaitu ketika dia terus memaksakan hidupnya, memaksakan dirinya untuk mencari Tuhan, untuk berlindung kepada Tuhan, untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ini adalah kunci utama kenapa Daud sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga berjanji akan menjadikan dia raja di kerajaan yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Ini satu hal yang sangat istimewa bagi Daud sebagai manusia yang juga pernah mengalami satu kegagalan. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita di hadapan Tuhan itu kita memiliki kesempatan yang sama ketika kita mau meresponi firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita responi firman Tuhan yang kita dengar selama ini dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Dia pasti akan memberikan kita kekuatan. Mari kita akan baca di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Daud sebagai hamba Allah, sebagai raja yang diurapi Tuhan, sebagai orang yang pernah gagal, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Ya, karena dia memang dalam hidupnya memaksakan diri mencari Tuhan. Ya, mengapa kita harus memaksakan diri, Bapak Ibu Saudara? Mari kita akan baca di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur 103 ini ditulis oleh Daud sebagai ungkapan syukur dia kepada Tuhan, karena dia adalah orang yang banyak sekali menerima anugerah Tuhan. Ya,
Di samping kedudukannya sebagai raja, Daud juga menerima belas kasih dan pengampunan yang dari Tuhan. Walaupun dia tidak bisa terhindar dari hukuman-hukuman yang Tuhan berikan atas segala pelanggarannya. Dan dia bisa menerima dan bisa menjalani itu semuanya karena kemurahan Tuhan saja, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, belajar untuk memaksakan diri mencari Tuhan itu penting bagi kita. Karena kita memang memerlukan Tuhan. Dan mengapa kita harus memaksakan diri? Karena memang kita sangat memerlukan Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak percaya Tuhan, skip aja video ini. Karena hari ini kita mendengar orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dan yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Luar biasa Bapak Saudaraku. Kembali lagi kepada Daud. Dia berkata, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Daud mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kenapa kita orang-orang yang berdosa? Karena Roma pasal 3:23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dalam hal ini kenapa kita memerlukan Tuhan? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Daud sebagai tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, dia menyadari bahwa dirinya orang yang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Sehingga dalam seluruh hidupnya dia selalu mengandalkan Tuhan dan selalu meminta pertimbangan, jawaban dari Tuhan. Jadi hubungan yang intim, hubungan yang manis dengan Tuhan ini adalah kunci keberhasilan seorang Daud. Jadi mari kita akan belajar ya, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang berhasil. Berhasil tidak hanya sebagai seorang raja, tapi Daud juga saya katakan berhasil karena memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Ya, kita tahu bahwa zaman sekarang ini membawa manusia kepada kesenangannya sendiri, sehingga mereka melupakan Tuhan. Ya, jadi mengapa kita harus memaksakan diri kita untuk mencari Tuhan? Karena kita memang membutuhkan Tuhan. Karena kita orang-orang yang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 58 tadi mengingatkan kepada kita bahwa berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi tantangan ini, ketika kita menghadapi tantangan zaman, menghadapi ujian iman, mari kita libatkan Tuhan, tetap mencari Tuhan, maka Dia akan bertindak atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga dikatakan, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita, ketika kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita percaya bahwa kita pernah mengalami mujizat pertolongan Tuhan, disembuhkan dari sakit kita. Ya, mari kita terus semakin percaya menghadapi tantangan zaman ini. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, Dia yang mengampuni kita. Dia yang menebus segala dosa kita. Bahkan dikatakan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima juga mengatakan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu Saudara. Daud mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengikut Tuhan, seringkali kita kurang setia. Ketika kita mengikut Tuhan, kadang kita kurang taat. Ya, oleh sebab itu, kenapa kita harus memaksakan diri? Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita harus memaksakan diri untuk mencari Tuhan? Karena hati manusia cenderung mencari kesenangannya sendiri, dan dia tidak akan pernah puas ketika dia menghadapi masalah yang berat, masalah yang besar.
Jadi demikian juga dengan Daud. Dia dihadapkan oleh segala masalah yang berat, tantangan-tantangan yang berat. Justru dengan masalah itu, Tuhan mengajar Daud untuk semakin mengandalkan Tuhan. Jadi dalam hidup ini, jika kita dihadapkan oleh segala masalah, tantangan-tantangan yang berat, itu adalah hal yang Tuhan izinkan untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, inilah kunci kemenangan kita, Bapak Ibu Saudara. Justru ketika menghadapi masalah, tantangan yang besar sekalipun, kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Semakin mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mencari Tuhan dengan kekuatan kita. Iya, ketika Daud menghadapi masa-masa yang sukar, dia berseru kepada Tuhan. Dia menjerit kepada Tuhan. Ya, bahkan dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan bahkan dia berkata, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Seluruh jiwanya, batin, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaannya ditumpahkan kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, sehingga Daud mendapatkan kelegaan. Ini yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi masalah, dan dia memang memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sebagai orang percaya, kenapa kita harus memaksakan diri untuk mencari Tuhan? Ya karena kita memerlukan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, bukan pencipta. Sehingga kita harus semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita harus memaksakan diri mencari Tuhan? Karena hati manusia cenderung mencari kesenangannya sendiri dan tidak akan pernah puas ketika manusia menghadapi masalah. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudaraku. Memang kadang kita berpikir bahwa segala sesuatu yang dipaksakan memang tidak baik. Tetapi sekali lagi ada hal-hal yang memang harus dipaksakan dalam hidup ini, yaitu ketika kita harus mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk hidup benar memang kita harus memaksakan diri. Bukan berarti Tuhan itu otoriter, harus begini, harus begitu. Tetapi karena Dia adalah pribadi Tuhan yang merindukan semua orang memperoleh kehidupan bersama-sama dengan Dia. Jika kita mau tinggal bersama Dia, maka kita pun wajib dan harus hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang juga dibenarkan oleh iman kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada firman-Nya, maka Tuhan akan bertindak atas hidup kita dan Dia yang memampukan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Daud memberikan contoh bagi kita bagaimana dia menjadi orang yang sukses dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, yaitu ketika dia memaksakan dirinya untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dia dan Tuhan membuatnya menjadi orang yang berhasil. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita semua ingin menjadi orang-orang yang berhasil. Berhasil tidak hanya secara materi, secara kedudukan, jabatan, tetapi berhasil ketika kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan dan terus menjaganya sampai kita berjumpa dengan Tuhan kelak. Amin Bapak Saudaraku. Sehingga Mazmur pasal 143 1 mengatakan, Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Ini ungkapan Daud juga yang disampaikan bahwa Tuhan itu adil, Dia itu setia. Walaupun kita kadang memang tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Amin Bapak Saudaraku. Mari dalam hidup ini kita memaksakan diri untuk mencari Tuhan. Ya, memang ketika dipaksakan ada hal-hal yang memang tidak baik, tetapi memaksakan diri untuk mencari Tuhan adalah hal yang sangat baik, yaitu ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kepuasan. Amin Bapak Saudaraku. Seperti ayat 5 dikatakan tadi, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi Daud merasakan
bahwa Tuhan saja yang sanggup memuaskan batinnya. Sehingga Daud merasakan hanya Tuhan yang sanggup memberikan rasa puas dalam dirinya. Kita pernah mendengar kata relung-relung hati. Ya, ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa terpuaskan kecuali pribadi Tuhan sendiri yang mengisinya. Dalam hidup kita memiliki relung-relung hati. Tidak ada yang bisa memuaskan ya bagian tertentu kecuali pribadi Tuhan. Demikian juga Daud, dia mengajar kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil ketika kita dipuaskan secara pribadi dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari hari-hari ini walaupun banyak tantangan, justru masalah yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Memang kita tidak kepingin ada masalah yang berat, tetapi kenyataan kita akan dihadapkan oleh banyak masalah. Tapi justru dengan masalah itu, percayalah, Tuhan mengajar kita untuk kita semakin dekat kepadanya. Dan inilah hal yang harus kita lakukan. Memaksakan diri kita mencari Tuhan setiap hari, setiap waktu, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan melihat Mazmur pasal 73 ayat 25-28 yang ditulis oleh Bani Asaf. Ya, ini mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Yang jauh dari Tuhan itu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ini mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mereka orang-orang yang sedang berzina, yaitu menjauh dari Tuhan. Ya, berzina tidak hanya secara fisik, Bapak Ibu Saudara, tapi ketika dia meninggalkan Tuhan, orang-orang yang lebih mengasihi yang lain, orang-orang yang lebih mencintai yang lain, dia sedang berzina di hadapan Tuhan. Mari kita kembali diingatkan untuk kita semakin mencarinya Tuhan. Kita semakin mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang mencarinya. Ayat yang ke-28 mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mazmur yang ditulis oleh Bani Asaf ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Dan kita tahu bahwa kematian kekal adalah ketika berpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kematian secara fisik yang pertama itu bukan sebagai kematian akhir, tetapi kematian yang akhir yaitu ketika berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya, yaitu kematian yang kekal. Dan kita rindu memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Mungkin jika Tuhan izinkan kita mengalami kematian yang pertama secara fisik, ya, itu tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Asalkan ketika kita kelak dibangkitkan dan dihakimi, setelah dihakimi kita dihidupkan dan bersama dengan Tuhan, itu adalah kerinduan kita Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak ingin mengalami kematian yang kekal, yaitu berpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi kematian kekal adalah berpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan tentunya masuk ke dalam neraka, dalam siksaan yang abadi. Kita tidak ingin itu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi marilah selama kita masih bisa ada kesempatan, paksakan diri kita untuk mencari Tuhan. Paksakan diri kita untuk mencari wajah Tuhan, mendengar firman Tuhan dan bersekutu dengannya. Karena ini adalah dasar kita untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang akan menerima janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tetap percaya, tetap yakin bahwa hidup ini ketika kita mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan dan memaksakan diri untuk hidup benar, Tuhan akan menyertai kita dan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk memaksakan diri kami mencari Engkau.
Karena kami tahu bahwa dunia ini sedang larut dalam segala keinginannya, dan kami tidak ingin mengikuti segala keinginan dunia ini yang membawa kepada kebinasaan. Bimbing kami, sertailah kami Tuhan, karena kami tahu tantangan masalah semakin berat, tantangan semakin besar. Tapi justru dengan masalah dan tantangan itu, kami semakin mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, Engkau selalu tepat waktu. Ampuni jika selama ini kami masih kadang kurang setia, kurang taat. Berikan kami iman, pengharapan, dan kasih-Mu, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan kami dengan firman-Mu, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Engkau memelihara kami, melindungi, dan memberkati kami, keluarga kami, kota dimanapun kami berada. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, para pejabat negeri ini ya Tuhan, bangsa kami. Engkau berikan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini juga boleh diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dan kami yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.